Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Apa itu ISPA? Infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA adalah penyakit infeksi yang menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran napas, mulai dari hidung atau saluran atas hingga alveoli atau saluran bawah, termasuk jaringan andeksanya seperti sinus, rongga telinga tengah, dan pleura. Etiologi ISPA. Proses terjadinya ISPA diawali dengan masuknya beberapa bakteri dari genus Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus, Haemophilus, Bordetella, dan Corynebacterium, dan virus dari golongan mikrovirus, termasuk di dalamnya virus parainfluenza dan virus campak, adenovirus, coronavirus, piconavirus, herpes virus ke dalam tubuh manusia melalui partikel udara atau droplet infection. Kuman ini akan melekat pada sel epitel hidung dengan mengikuti proses pernafasan, maka kuman tersebut bisa masuk ke bronkus dan masuk ke saluran pernapasan dengan mengakibatkan demam, batuk, pilek, sakit kepala, dan sebagainya. Patofisiologi ISPA dibagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Tahap prematogenesis, yaitu penyebab telah ada tetapi belum menunjukkan reaksi apa-apa. Yang kedua, tahap inkubasi. Virus merusak lapisan epitel dan lapisan mukosa tubuh menjadi lemah, apalagi bila keadaan gizi dan daya tahan sebelumnya rendah. Yang ketiga, tahap dini penyakit, yaitu dimulai dari munculnya gejala penyakit, timbul gejala demam dan batuk. Yang keempat, yaitu tahap lanjut penyakit, dibagi menjadi 4, yaitu dapat sembuh sempurna, sembuh dengan atelektasis, menjadi kronis, dan meninggal akibat pneumonia. Manifestasi klinis ISPA. Gambaran klinis secara umum yang sering didapat adalah rinitis, nyeri tenggorokan, batuk dengan dahak kuning atau putih kental, nyeri retrosternal, dan konjungtivis. Suhu badan meningkat antara 4-7 hari disertai malaise, mialgia, nyeri kepala, anoreksia, mual, dan muntah. Gejala ISPA ringan. Yang pertama yaitu batuk, yang kedua serak, yaitu anak bersuara parau pada waktu mengeluarkan suara atau pada waktu berbicara atau menangis. Yang ketiga pilek, yaitu mengeluarkan lendir atau ingus dari hidung. Yang keempat yaitu panas atau demam, suhu badan lebih dari 37 derajat, atau jika dahi anak dirapat dengan punggung tangan terasa panas. Pernafasan cepat atau fast breathing sesuai umur, yaitu untuk kelompok umur kurang dari 2 bulan, frekuensi nafas 60 kali per menit atau lebih untuk umur 2-5 tahun. Yang kedua, suhu tubuh lebih dari 39 derajat. Yang ketiga, tenggorokan berwarna merah. Yang keempat, timbul bercak-bercak merah pada kulit menyerupai bercak campak. Yang kelima, telinga sakit atau mengeluarkan nanah dari lubang telinga. Yang keenam, pernafasan berbunyi seperti mengorok atau mendengkur. Gejala dari ISPA berat, yaitu yang pertama, bibir atau kulit membiru. Yang kedua, anak tidak sadar atau kesadaran menurun. Yang ketiga, pernafasan berbunyi seperti mengorok dan anak tampak gelisah. Yang keempat, sela iga tertarik ke dalam pada waktu bernafas. Yang kelima, nadi cepat lebih dari 160 kali per menit atau tidak teraba. Yang keenam, tenggorokan berwarna merah. Penata laksanaan ISPA ada 2, yaitu A. Terapi suportif berguna untuk mengurangi gejala dan meningkatkan performa pasien berupa nutrisi yang adekuat, pemberian multivitamin. B. Antibiotik hanya digunakan untuk terapi penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Idealnya berdasarkan jenis kuman penyebab utama ditujukan pada pneumonia, influenza,
dan airus. Pemeriksaan penunjang. Ada 3 pemeriksaan penunjang yang lazim dilakukan, yaitu A. Pemeriksaan kultur atau biakan kuman atau swab. Hasil yang didapatkan adalah biakan kuman positif sesuai jenis kuman. B. Pemeriksaan hidung darah atau deferental count. Laju endap darah meningkat disertai dengan adanya leukositosis dan bisa juga disertai dengan adanya trombositopenia. C. Pemeriksaan fototoraks jika diperlukan. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai ISPA. Terima kasih.